Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat. Buka pintunya, cepat Jenderal! Buka! Ancam kalian! Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih! Dalam catatan sejarah kelam Indonesia terdapat berbagai peristiwa tragis. Salah satunya yakni tragedi berdarah Gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965. Peristiwa G30S ini terjadi pada malam hari, tepat Kamis malam Jumat atau waktu saat pergantian dari tanggal 30 September hari Kamis hingga tanggal 1 Oktober hari Jumat tahun 1965, Yaitu menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal. peristiwa yang melibatkan pasukan Cakrabirawa Batalion 1 Cakrabirawa pimpinan Letnan Kolonel Untung Samsuri mengincar Dewan Jenderal maupun perwira tinggi dengan diculik dan dibunuh hingga dibuang ke sumur Lubang Buaya pinggiran Jakarta. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya. Keenam perwira tinggi militer Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo. Sementara itu, Panglima Militer Angkatan Darat Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Namun putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pierre Andreas Tendean diculik dan ditembak di Lubang Buaya. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan dalam operasi G30S. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satswit Tubun, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, dan Letnan Kolonel Sugiono Mangun Wiyoto. Genjer genjer saiki wis digawa mulih. Dalam lintasan sejarah kelam Indonesia, Gerakan 30 September 1965 hingga kini masih menjadi salah satu topik sejarah yang kontroversial. Sebagai akibat daripada satu coup PKI yang gagal pada tahun 65. Berbeda dengan narasi sejarah dalam buku-buku sejarah yang merupakan versi Orde Baru yang menyebut bahwa dalang utama Gerakan 30 September atau G30S tertuju pada Partai Komunis Indonesia atau PKI pimpinan CCPKI DN Aidit. Namun, dalam video ini kita akan mengenang para korban tragedi berdarah G30S dengan mengisahkan peristiwa penculikan dan pembunuhan para petinggi Angkatan Darat dalam operasi G30S. Genjer-genjer nong kedoan batik keleler. Genjer-genjer genjer
Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Pada tahun 1965, Partai Komunis Indonesia atau PKI pimpinan DN Aidit berinisiatif dengan bulat untuk mengkudeta Dewan Jenderal yang diyakininya akan mengkudeta Presiden Soekarno dan menghancurkan PKI. Dengan begitu, PKI dan sejumlah tokoh lainnya mengadakan gerakan yang rencananya akan dilaksanakan pada malam 30 September 1965. Kawan-kawan dalam barisan para perwira yang progresif revolusioner. Dengan berbagai pertimbangan yang ada, Letnan Kolonel Untung menggalang puluhan pasukan Cakrabirawa yang bersepakat dengan PKI dan para tokoh lainnya untuk melakukan misi G30S pada malam 30 September 1965. Dalam pasukan kesatuan pengawal pemimpin besar revolusi Bung Karno, Cakrabirawa ada 2 kompi yang seideologi. Dalam operasi G30S ini, mereka menculik dan menghabisi para jenderal yang mereka tuduh akan bertindak makar kepada Presiden Soekarno. Target utama dalam operasi G30S ini yakni Panglima Militer Angkatan Darat Abdul Haris Nasution. Oktober 1965 pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, Letnan Arif yang memimpin pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Nasution datang ke rumah Nasution dengan membawa pasukan sebanyak 4 truk dan 2 mobil militer yang mendobrak rumah Nasution. Tidak lama kemudian, sontak Ade Irma yang juga berada di kamar Nasution ikut terbangun. Dalam peristiwa ini, Nasution berhasil meloloskan diri dari ancaman yang mengancam nyawanya dengan melompat dinding di belakang rumahnya yang berbatasan dengan kantor kedutaan Irak. Namun, dalam peristiwa naas tersebut, Ade Irma Suryani, putri Nasution yang berusia 5 tahun, tewas tertembak di punggungnya. Di sisi lain, ajudan Nasution yang bernama Pierre Tendean yang mencoba menyelamatkan Nasution dari ancaman pasukan Cakrabirawa, justru ia mengaku sebagai Nasution dan pada akhirnya ia juga ikut tertangkap oleh pasukan Cakrabirawa. Bahkan ia ikut terbunuh di lubang buaya. Selain Abdul Haris Nasution yang menjadi target, kediaman Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani juga menjadi target penculikan pasukan Cakrabirawa. Dini hari 1 Oktober 1965, Ahmad Yani didatangi dan dikepung pasukan Cakrabirawa di kediamannya di Jalan Lembang nomor 67 Jakarta. Ketika bertemu dengan pasukan Cakrabirawa, Yani diperlakukan sangat tidak sopan oleh mereka, yang mana mereka berdalih agar Ahmad Yani segera pergi bersama mereka untuk menghadap Presiden Soekarno di istana. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah Namun, berpakaian. Yani Ancang yang kalian. merasa diperlakukan dengan tidak sopan sempat mengadakan perlawanan, Tahu apa dan kalian? kemudian pada akhirnya Ahmad Yani diberondong 7 peluru senjata jenis Thompson di dekat pintu kamarnya oleh Sersan Cakrabirawa Gijadi. Sehingga karena berbagai tembakan itu, Ahmad Yani gugur dalam peristiwa yang kini dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Ahmad Yani ditembak di depan kamar tidur. Penembakan itu terjadi tepat pada tanggal 1 Oktober 1965, kurang lebih pukul 04.00 waktu Indonesia Barat.
Dalam operasi G30S di tempat lain, pasukan Cakrabirawa juga menyelinap di rumah Mayor Jenderal Siswondo Parman di Jalan Samsurizal nomor 32 Menteng, Jakarta Kamu Pusat. Yanto ya? Siapa? Maijen S. Parman diminta untuk menghadap Presiden Soekarno dengan dalih negara dalam keadaan darurat. Bayani. Sontak sang jenderal curiga dan meminta sang istri untuk menelpon Letnan Jenderal Ahmad Yani. Loh, Kok telepon saya diputus? Namun dengan beringas, salah satu pasukan Cakrabirawa memutus sambungan kabel telepon. Saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu Jenderal. Karena berbagai paksaan para pasukan, akhirnya Maijen S. Parman dibawa para tentara ke dalam truk yang akan melaju ke kawasan Lubang Buaya. Hingga pada akhirnya Maijen S. Parman dihabisi di Lubang Buaya dengan para jenderal lainnya. Laksanakan. Siap, laksanakan. Dalam operasi G30S di tempat lain, 3 truk tentara berlari menuju pintu rumah Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono di Jalan Prambanan, Menteng, Jakarta. Mam. Ketika mereka berhasil memasuki rumah MT Haryono, para pasukan Cakrabirawa itu menembak ke segala arah di dalam rumah. Karena keributan dan kegaduhan itu, tidak lama kemudian MT Haryono dengan sembunyi-sembunyi merebut salah satu senjatanya. Namun, ia tidak berhasil. Dengan berbagai kesempatan, akhirnya pasukan Cakrabirawa kian memberondong MT Haryono di dalam kamarnya. Dan dengan terburu-buru, MT Haryono diseret dan dimasukkan ke dalam truk menuju kawasan Lubang Buaya hingga MT Haryono dikubur di Lubang Buaya bersama para jenderal lainnya. Dalam operasi G30S, dini hari 1 Oktober 1965, pasukan Cakrabirawa berlari menuju rumah Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Saat pasukan Cakrabirawa berhasil memasuki rumah Sutoyo melalui garasi samping rumahnya, sontak dengan nada paksaan para pasukan itu mengatakan kepada Sutoyo bahwa Brigadir Jenderal Sutoyo telah dipanggil oleh Presiden Soekarno untuk menghadap ke istana. Kami harus membawa Bapak sekarang. Namun, para pasukan enggan memberi kesempatan Jenderal Sutoyo untuk memakai seragam militernya. Akhirnya, Jenderal Sutoyo yang masih dalam keadaan berbaju tidur dibawa pasukan Cakrabirawa ke Lubang Buaya. Dan pada akhirnya Jenderal Sutoyo dihabisi dan dimasukkan ke dalam sumur Lubang Buaya bersama para jenderal lainnya. Terkenang Nyonya. Dalam operasi G30S, rencana penculikan pasukan Cakrabirawa juga dialamatkan kepada Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Dini hari 1 Oktober 1965, pasukan Cakrabirawa berlari menuju rumah Jenderal DI Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Utara. Ketika pasukan Cakrabirawa berhasil memasuki rumah, dengan brutal mereka menembak ke segala arah di lantai 1 rumah DI Panjaitan. Merasa keluarganya terancam karena kegaduhan itu, Jenderal DI Panjaitan
turun tangan dengan berseragam lengkap dan kian berdoa agar keluarganya selamat. Tidak lama kemudian, dengan brutal, DI Panjaitan ditembak saat masih tengah berdoa di garasi rumahnya. Akhirnya, Jenderal DI Panjaitan yang sudah tidak bernyawa dibawa pasukan Cakrabirawa ke lubang buaya dan dimasukkan ke sumur lubang buaya bersama para jenderal lainnya. Di sisi lain, putri DI Panjaitan yang kala itu melihat jenazah ayahnya yang diseret para pasukan menjerit dan mengusapkan darah ayahnya ke wajahnya dengan jeritan histeris. Dalam operasi G30S, rencana penculikan pasukan Cakrabirawa juga dialamatkan kepada Mayor Jenderal Raden Suprapto. Dini hari 1 Oktober 1965, pasukan Cakrabirawa berlari menuju rumah Jenderal Suprapto di Jalan Besuki nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Ketika pasukan Cakrabirawa berhasil memasuki rumahnya, mereka meminta untuk menghadap kepada Presiden Soekarno. Tanpa curiga, Suprapto kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Namun, pasukan Cakrabirawa meminta dengan paksa agar sang jenderal tidak usah berganti pakaian dengan dalih terburu-buru. Tidak usah, Jenderal. Akhirnya, Jenderal Suprapto yang masih menggunakan kaos oblong dibawa pasukan Cakrabirawa ke lubang buaya hingga dihabisi dan dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya bersama para jenderal lainnya. Kompir bisa baca surat dalam gelap. Dalam operasi G30S, menjelang pukul 4 dini hari, pasukan Cakrabirawa datang menyerbu kediaman Jenderal Nasution untuk melakukan penculikan. Ade Irma yang juga berada di kamar Nasution ikut terbangun. Saat keributan terjadi, Ade Irma terkena tembakan dari pasukan Cakrabirawa. Pierre Tendean yang saat itu sedang beristirahat di ruang tamu kediaman Jenderal Nasution sontak terbangun dan mendatangi sumber kegaduhan. Ia langsung disambut dengan todongan senapan oleh pasukan Cakrabirawa. Di saat bersamaan, Jenderal Abdul Haris Nasution yang tertembak kakinya menyelamatkan diri dari buruan tentara yang hendak menculiknya dengan melompat tembok belakang rumahnya. Kala itu, Pierre Tendean diduga oleh pasukan Cakrabirawa sebagai Jenderal Nasution. Tidak lama kemudian, Pierre memberikan kode kepada keluarganya agar tetap di sana. Otomatis, Pierre Tendean mengorbankan dirinya dengan mengaku sebagai Abdul Haris Nasution yang telah diincar oleh pasukan Cakrabirawa, dan pada akhirnya Pierre Tendean langsung diculik dan dibawa ke lubang buaya. Perlu diketahui, aksi Pierre Tendean saat itu adalah mengulur waktu agar nyawa keluarga Abdul Haris Nasution, terutama Jenderal Nasution, terselamatkan. Mana Nasution? Jawab! Mana? Tidak lama setelah Pierre Tendean mengaku sebagai Nasution, pada dini hari 1 Oktober 1965, Pierre Tendean dibawa pasukan yang ditugaskan menculik Jenderal Nasution ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di sana, Pierre Tendean disuruh berjongkok dan kemudian ditembak
ditembak sebanyak 4 kali dari belakang. Akhirnya, Kapten Pierre Tendian pun gugur. Dia memilih gugur untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pengorbanan yang juga menyelamatkan negara dan bangsa yang selalu dibelanya. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di ibu kota Republik Indonesia Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat. Seiring berjalannya waktu, setelah penculikan dan pembunuhan para jenderal, Presiden Soekarno telah menetapkan bahwa operasi G30S adalah suatu coup atau kudeta terhadap pemerintahan. Ya, kerjakan sekarang juga. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto beserta pasukannya kian mengepung dan memberantas pasukan Cakrabirawa yang terlibat G30S. Dan dengan berbagai saksi dan informasi yang ada, akhirnya pada tanggal 4 Oktober 1965 atau 3 hari setelah kejadian tragis, ditemukanlah jenazah korban G30S di lubang buaya dalam keadaan semuanya tidak bernyawa. Setelah dilakukan otopsi pada tanggal 5 Oktober 1965, ketujuh jenazah militer Angkatan Darat akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Bertepatan dengan hari ulang tahun ABRI ke-20, 7 perwira tinggi militer Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 ini akhirnya dianugerahi gelar sebagai pahlawan revolusi. Namun, sebenarnya masih ada 3 korban lainnya yang juga turut dibunuh para pasukan Cakrabirawa dalam rentetan peristiwa G30S. Meskipun jasad mereka tidak turut dibuang dalam sumur yang sama dengan ketujuh jasad perwira militer, mereka juga turut mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan negara dan bangsa yang selalu dibelanya. Mereka adalah Aibda KS Tubun, Brigjen Katamso, dan Kolonel Sugiono. Dengan kita mengenang para pahlawan revolusi dan peristiwa kelam G30S 1965, semoga dapat menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi sehingga peristiwa kelam yang menimpa bangsa Indonesia ini tidak terulang kembali hingga selamanya. Teruslah mengingat dan mengenang para pahlawan bangsa ini yang merelakan segalanya demi memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan teruskanlah kisah perjuangan para pahlawan ini kepada anak cucu kita nanti, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang jasa para pahlawannya. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah.